Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam channel Mbah Salim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam video ini kami akan menurunkan sebuah keilmuan, yaitu pengasihan dan mahabbah, agar orang yang dituju menjadi sayang dan cinta. Tentunya menimbulkan kasih sayang antar sesama. Untuk itu, ikutin terus video ini sampai selesai agar saudara tidak gagal paham dalam memahaminya. Apa itu mahabbah? Yaitu sesuatu energi pengasihan yang berupa aura yang bisa ditujukan kepada yang dicinta atau orang yang berpaling pada diri kita maupun khalayak umumnya, orang banyak. Tentu kita pasti berpikir, bagaimana bisa menimbulkan rasa kasih sayang? Dan ada sebuah mahabbah yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kasih sayang terhadap orang lain. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mahabbahnya, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan update dan video-video terbaru di channel Mbah Salim. Spesialis pakar ilmu spiritual supranatural, ilmu kebatinan, ilmu metafisika para leluhur, ketahuitan. Update video terbaru dengan cara klik gratis, langsung subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video terbaru, dan selamat menonton. Ilmu ini mempunyai kisah tersendiri bagi saya. Beberapa tahun yang lalu telah terjadi, yaitu menimbulkan kasih sayang dengan perantara ilmu mahabbah ini. Jadi, ilmu ini telah dipraktekkan oleh teman saya sendiri dalam mengamalkan keilmuan ini. Padahal, seringkali teman saya ini ditolak cintanya. Di saat ingin serius, si dia lari tanpa ada keputusan apa-apa. Jadi setiap harinya dia termenung karena sudah berapa kali dihempaskan oleh lawan jenis. Tentu saja trauma menggelayuti di dalam pikirannya. Akhirnya kesana kemari mencari solusi, namun tidak ada jawaban yang pasti. Dengan cara mendalami ilmu sudah dilakukan, dengan merubah penampilannya sudah dilakukan, namun apa daya, cintanya tetap bertepuk sebelah tangan. Akhirnya dia bertemu saya dan saya jabarkan keilmuan mahabbah ini. Pertama, dia tidak percaya karena sudah seringkali mengamalkan ilmu-ilmu pengasihan yang banyak, namun tidak ada perubahan, kata teman saya. Namun setelah pertimbangan beberapa kali, akhirnya dia menerima amalan yang saya berikan. Mungkin terpaksa karena sudah tidak ada solusi, jadi dia mengambil keilmuan ini. Beberapa minggu kemudian, saat dia berjalan-jalan di pertokoan, dia berjalan sendiri, dan waktu itu dalam keadaan tidak terlalu ramai daerah itu ya. Dia sedang berjalan sambil membawa motor, dan kebetulan bensinnya habis. Dia menuntun motornya di pinggir jalan. Dengan tidak sengaja, dia menabrak seseorang wanita yang naik motor juga. Pas dibelokkan, si wanita itu menabrak teman saya, dan hal itu tidak sengaja sama sekali. Dan tentu saja teman saya yang menuntun motor tersebut jatuh karena tertabrak oleh motor wanita tersebut. Lalu, apakah yang terjadi? Bisa ditebak, wanita tersebut juga akan marah karena si teman saya berbelok sambil menuntun motor dengan seenaknya saja. Dan tentu saja wanita tersebut mengerem mendadak, namun tabrakan tak terelakkan. Hal ini pastinya secara logika membuat wanita marah. Jadi si wanita tersebut tidak ada kesempatan untuk menghindar. Namun tanpa diduga dan tanpa disangka, yang terjadi malah sebaliknya. Si wanita itu yang meminta maaf kepada teman saya. Teman saya menjadi heran, tidak habis pikir. Dia yang salah, malah tidak dimarahi. Malah si wanita itu yang meminta maaf dengan tulus. Dan kejadian itu bukan satu kali atau dua kali saja, tapi sudah sering kali dengan kejadian-kejadian yang berbeda. Apakah karena pengaruh amalan mahabbah kasih sayang dan sejenisnya? Hanya Allah yang maha tahu. Namun setelah mengamalkan keilmuan ini, perubahan-perubahan sedikit demi sedikit telah dia alami.
Percaya tidak percaya, hal itu terjadi. Dan ada kejadian yang lebih ekstrim lagi. Pada suatu hari, teman saya saat berjalan dan menyerempet seorang pejalan kaki dengan motornya yang sampai terjatuh. Lalu yang terjadi juga sama. Si pejalan kaki tersebut tidak memukul atau memarahi si teman saya. Justru si pejalan kaki menepuk pundak sambil berkata, "Ya sudah mas, gak apa-apa. Musibah siapa yang tahu. Yang penting kita sama-sama selamat," kata orang yang ditabrak. Padahal pejalan kaki itu merupakan seorang bapak yang tinggi besar dan seram. Terlihat garang dan mengerikan. Namun kejadian yang tidak masuk akal telah terjadi. Andaikan si bapak tadi emosi dan marah, tentunya teman saya tidak akan berani. Tapi sebaliknya, kejadian luar biasa dialaminya. Dan beberapa bulan kemudian, teman saya mendapatkan jodoh yang diimpikannya. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai anak yang lucu-lucu. Semenjak mengamalkan keilmuan ini, hatinya merasa tentram. Tentu semua ini karena kebesaran Allah. Dan bagaimanakah cara mengamalkan mahabbah pengasihan kasih sayang ini? Berikut kami akan memberikan tata cara doa amalan mahabbah kasih sayang agar saudara bisa mengamalkannya dimanapun berada. Untuk amalannya adalah sebagai berikut. Membaca doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bis asih mil melu mulyani asih. Allah purbani asih. Ar-Rahman kang gawe asih marang aku. Ar-Rahim kang paring asih si jabang bayine wong sakbuwana maring aku. Asih, asih, asih saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalan tersebut dibaca 3 kali setiap tarik nafas. Jadi membaca 3 kali dengan menahan nafas. Bayangkan seluruh umat manusia sayang kepada kita, cinta kepada kita, asih kepada kita. Dan syarat untuk mengamalkan mahabbah keilmuan ini dengan hasil yang lebih bagus dan sempurna bisa dipuasai dengan puasa sunnah 3 hari, yaitu mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Dan malamnya tidak tidur selama semalam, yaitu malam Jumatnya tidak tidur sampai pagi. Ini bagi saudara yang menginginkan energinya lebih sempurna. Bagi yang tidak mampu untuk berpuasa, silahkan amalkan setiap sholat fardu sebanyak 3 kali dengan tahan nafas setiap bacaannya. Jadi bagi yang mampu berpuasa selama 3 hari disilahkan, dan bagi yang tidak mampu berpuasa juga disilahkan. Dan perbedaannya apa bagi yang puasa dan tidak puasa? Bagi yang puasa untuk mengamalkan mahabbah ini, energi powernya lebih berlipat dan lebih sempurna dibandingkan tidak berpuasa. Namun bagi yang tidak berpuasa, energinya tetap ada. Jadi keyakinan yang akan mengambil alihnya. Dan intisari dalam mengamalkan keilmuan mahabbah kasih sayang ini yang menimbulkan rasa kasih sayang terhadap sesama dimanapun saudara berada adalah dengan melakukan istiqomah atau secara kontinu dan diamalkan dengan benar sesuai petunjuk yang kami berikan di atas. Dengan mengamalkan mahabbah ini, wajah saudara akan terlihat damai, tentram, aman, dan lawan jenis merasa nyaman di dekat Anda. Bahkan antar sesama pun menjadi damai bila di dekat Anda, menimbulkan rasa welas asih di dalam aura saudara. Semoga video tentang ilmu mahabbah kasih sayang dapat bermanfaat bagi saudara semua. Jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya agar video-video kami bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Ikutin terus video-video kami di channel Mbah Salim. Demikianlah, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.